Bukan berarti kita tidak menghargai Iya, bukan ya bola netters ya. Jasanya kan sangat besar. Jasanya sangat benar. Walaupun karir sebagai pelatih kepala ini dia belum, kalau kita bandingkan dengan Sintayong ya masih banyakkan Sintayong, tapi permainan yang atraktif, yang menyerang dengan sangat cair, total footballnya macam-macam. Betul. Ini akan menarik nih seperti apa dia memaksimalkan pemain yang sudah ada. Karena kalau untuk menunjang permainan menyerang mungkin bisa, tapi pasti ada yang dikorbankan ya ini back karena banyak ya. Banyak ya. Halo bola netters, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan kita di Bareng Bola edisi kali ini masih dengan saya Serafin Unuspasi dan rekan saya Asad Arifin. Ya, kita balik lagi di Bareng Bola karena main bola itu barengan. Kalau sendirian siapa Mas Asad? SpongeBob SquarePants. Loh, kok tiba-tiba ada SpongeBob? Ini kenapa nih kok ada SpongeBob ini? Iya, kalau di SpongeBob itu kan ada SpongeBob sama Patrick, itu kan teman sejati. Oh iya, ada bestie. Iya, bestie kan. Nah, sekarang SpongeBob ditinggal sama Patrick. Wah, karena Patrick mau ke Indonesia melatih timnas Indonesia. Oh, Patrick melatih timnas Indonesia. Ya, bola netters, untuk edisi Bareng Bola kali ini tadi udah ada sedikit spoilernya. Kita mau membahas dinamika. Wah, dinamika lagi. Dinamika yang lagi panas, yang lagi banyak diomongin tentang timnas Indonesia. Sebagai informasi buat bola netters mungkin yang kelewatan, tapi kayaknya enggak deh. Pada hari Senin kemarin, PSSI membuat sebuah keputusan yang menurut saya cukup besar ya. Iya, sangat penting. Sangat penting, keputusan yang sangat penting. Mereka memutuskan untuk berpisah dengan pelatih kepala Sintayong yang udah menangani timnas Indonesia dari 2019. 2019 akhir, mulai efektif kerja 2020 ya, awal. Karena COVID ya pada saat itu ya. COVID. Dengan sisa kontrak masih ada 2 tahun ya. 2027 dia kan. Oh, 2027 ya, kemarin habis perpanjangan ya. Kemarin ini perpisahannya ya cukup menimbulkan pro kontra ya, dan mungkin kayaknya udah banyak ya yang udah membahas soal kenapa terus peristiwanya di balik layarnya, seperti apa, untung rugi dan segala macamnya, kayaknya udah banyak. Nah, untuk edisi Bareng Bola kali ini kita istilahnya gini, kita tidak perlu menatap ke belakang, tapi kita menatap ke depan. Bukan berarti kita tidak menghargai Iya, bukan ya bola netters ya. Jasanya kan sangat besar. Jasanya sangat benar. Jadi jangan dipelintir ya. Nanti di klip jadi viral kan tidak lucu. Nah, untuk edisi Bareng Bola kali ini tadi juga udah di spoiler dikit sama Mas Asad. Kita akan membahas masa depan timnas Indonesia. Terutama soal pelatih ya, penggantinya Sintayong. Jadi untuk sedikit informasi buat bola netters, kemarin pada saat preskon, Bapak Ketum PSSI Erick Thohir udah kasih spoiler. Iya, betul. Dia spoilernya bilangnya bahwa udah ada nih penggantinya Sintayong ini, udah dapat, PSSI udah dapat. Cluenya cuma dari Belanda. Nah, kemarin ada info terbaru apa nih Mas Asad soal siapa pelatih baru ini? Kan kayak katanya sudah di-spill yang benar-benar spill. Kalau pelatih dari Belanda sebenarnya ada di Indonesia. Siapa itu? Tapi udah lama nggak ngelatih. Siapa? Peter Hustra. Iya, Bapak Peter Hustra ngelatih Wim Rijsbergen. Dulu kan pernah jadi pelatih timnas Indonesia. Iya, aduh itu tahun berapa? Iya, udah lama nggak ngelatih. Lama banget. Cuman dalam konteks ini pelatih Belanda yang dimaksud itu kayaknya semua udah tahu juga. Kalau ya temennya si SpongeBob tadi, Patrick. Cuman kalau yang ini Patrick Kluivert. Oh, Patrick Kluivert. Nama yang harusnya familiar lah bagi fans bola, karena dia punya reputasi sebagai pemain itu bagus banget. Tahun 95 berarti udah lama ya, memang udah lama. Dia usia 19 atau 20 tahun itu ada di peringkat kelima Ballon d'Or. Oke. Di usia semuda itu yang sangat muda sekali ya. Memang reputasinya sebagai pemain tuh oke dia, si Patrick Kluivert. Dan sebagian besar dari fans bola Indonesia ini kan percaya ke Fabrizio Romano sebagai pembocor bursa transfer, spesialis bursa transfer. Nah, infonya adalah Patrick Kluivert ini dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Oke, gitulah. Sebagai pemain kan oke banget ya dia. Sebagai pemain oke banget. Dia terkenal di Ajax dulu, sempat tapi yang paling bersinar memang di Barcelona ya. Di Ajax juara Liga Champions. Dia lalu pindah ke Milan semusim doang, terus lalu ke Barcelona dan
legenda ya. Iya, jadi bisa dihitung legenda. Bisa dihitung sebagai legenda. Dihitung sebagai legenda. Terus dia juga sempat di beberapa klub ya, kayak Lille, Newcastle. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan. Di timnas Belanda juga. Oh ya, legend sempat juga. Jadi top skor sepanjang masa ya. Sebelum dipecahkan oleh ada 3 sekarang yang di atas Kluivert. Cuma ada 3. Cuma ada 3. Siapa aja itu Mas Asad? Robin van Persie. Memphis Depay. Oh, Memphis Depay masuk ya. Lalu ada Klaas-Jan Huntelaar. Oh, Huntelaar. Yang dulu Ajax. Nah, ini kan mungkin yang jadi pertanyaannya kan sebagai pemain oke lah kita tahu dia top of the top, saya salah satu pemain top lah. Tapi sebagai pelatih nih Mas Asad. Mungkin Mas Asad bisa cerita ke Bolaneters gimana sih sejarah melatihnya si Patrick Kluivert ini? Dia pernah melatih klub mana aja, terus mungkin apa sih prestasinya? Sebenarnya setelah pensiun ini ada beberapa karir bisa dibilang manajerial lah yang diambil oleh Kluivert ya. Pertama dia jadi pelatih, dia pernah melatih untuk 3 tim ya. Pertama Twente U21, ini cukup lama dia bertahan, satu musim lebih lah. Lalu di timnas Curaçao bacanya ya. Yang pernah lawan timnas Indonesia. Iya, pernah lawan timnas Indonesia, betul. Yang pertama dia caretaker, lalu yang kedua jadi pelatih penuh. Lalu yang terakhir itu di Adana Demirspor, Turki. Di Adana ini dia melatih 6 bulan saja. Yang dilatih itu ada Balotelli, terus Luis Nani. Dia menggantikan Montella kalau betul. Nah, selain jadi pelatih, dia juga pernah jadi advisor, kayak penasehat di Curaçao. Ini kayak waktu timnas Indonesia U17 yang main di Piala Dunia itu kan ambil penasehat yang dari Jerman itu kan. Aku lupa sih. Ya, itulah ya. Jadi dia jadi penasehat teknis, lalu di PSG pernah jadi sporting director. Oh, sempat. Pernah jadi asisten pelatih untuk Clarence Seedorf di timnas Kamerun sama asistennya Louis van Gaal. Jadi walaupun karir sebagai pelatih kepala ini dia belum, kalau kita bandingkan dengan Sintayong ya masih banyakkan Sintayong, tapi karir di belakang layarnya sebagai manajerial kayak direktur teknis, penasehat asisten itu cukup panjang lah si Patrick Kluivert ini. Oke, itu tadi kan rekam jejaknya nih. Mungkin Mas Asad bisa nge-spill nggak sih? Kan para Boloneter sama penggemar timnas kan pengen tahu ini dia mainnya kayak gimana sih? Mainnya kayak gimana? Dia kalau sebagai manajer tuh dia gimana? Dia suka pakai taktik kayak gimana? Cara mainnya kayak gimana? Mungkin Mas Asad ada info nggak? Ini Kluivert ini mainnya kayak gimana? Jadi sebelum take video ini ya, saya sempatkan untuk nonton beberapa video pertandingan klubnya tim yang dipimpin oleh si Kluivert ini. Yang pertama itu waktu lawan Bahrain Curaçao kalah 4-0. Itu itu mainnya memang hancur banget ya. Nggak tahu ini taktiknya Kluivert yang jelek atau memang Curaçao-nya yang mainnya yang jelek, tapi tidak sesuai instruksi. Kayaknya kalau pertandingan itu jelek banget gitu. Oke. Kalah 4-0, Bahrain nanti lawan Indonesia lagi. Bulan Maret. Aduh, Tapi waktu di Adana klub terakhirnya itu sebenarnya mainnya nggak bisa dibilang jelek juga. Tadi ada 2 pertandingan nggak sampai full ya, memang ada beberapa part yang saya skip, tapi kelihatan kalau si Kluivert ini bisa dibilang antitesisnya Sintayong, gaya bermainnya berkebalikan gitu dengan Sintayong. Kalau Sintayong ini kan kecenderungannya bertahan, bukan bertahan sih, lebih ke menunggu dan reaktif gitu mainnya Indonesia. Kalau lawan Arab Saudi kan Indonesia menunggu di sepertiga wilayah sendiri, kemudian mencari kesempatan untuk serangan balik gitu ya. Bukan berarti bertahan jelek ya, tapi ini kan pilihan-pilihan. Nah, si Kluivert ini antitesisnya, dia bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, terus mencoba mengambil inisiatif dan menjadikan penguasaan bola ini sebagai fondasi gitu loh. Kalau bahasanya ada seorang jurnalis yang nulis di situs resminya FIFA itu, dia mengulas karirnya Patrick Kluivert saat jadi pelatih Curaçao ini. Dia membuat bahasanya bahwa si Kluivert ini adalah penganut filosofi Johan Cruyff. Johan Cruyff ini kan bagi orang Belanda ini kan kayak Kalau di Indonesia ini kan ada Villanesia ya. Betul. Di Belanda ini ada
filosofi yang dikembangkan oleh Johan Cruyff. Jadi permainan yang atraktif, yang menyerang, betul. Menyerang dengan sangat cair, total footballnya macam-macam. Betul. Si Kluivert ini digambarkan seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bicarakan ini kan perbedaannya mencolok ya antara Sintayong yang reaktif, sepak bola reaktif melawan. Cuman masalahnya adalah si Kluivert ini udah nggak melatih setahun gitu loh. Kan 2002 Desember 2023 ya terakhir melatih di Adana itu. Apakah dia masih bertahan dengan filosofi itu atau sudah punya pandangan baru dalam setahun perenungan ini? Gitu. Tapi dia semenjak dari Curaçao tetap ya mainnya, maksudnya tetap seperti itu. Ya. Jadi kayaknya sih kalau cuma 1 tahun kayaknya sih nggak berubah ya seharusnya. Ini aja ya sebagai data pendukung ya. Kita bacakan statistiknya aja ya. Ini Bola Netters. Waktu melatih di Adana itu 20 pertandingan. 20 pertandingan, oke. 41 gol. Kebobolannya 29. Lumayan juga ya antara mencetak gol sama kebobolannya. Kalau secara keseluruhan dari 80 pertandingan, timnya Kluivert ini bikin 184 gol, dan kebobolan 138. Ini yang apa ya tadi? Kayaknya ini sesuai filosofi orang Belanda yang sering kita dengar ya. You score 3 goals. Ya. Kamu kebobolan 2 gol, tapi kalau kamu cetak 3 gol, you still win the game. Nah, kayaknya Kluivert akan banyak kata-kata itu akan banyak muncul di fans Indonesia di era Kluivert kayaknya. Oke. Nah, kalau Mas Asad melihat nih, tadi kan dengan gaya bermain yang berbeda banget ya sama Sintayong. Apakah skuad Indonesia nanti, yang sekarang skuad timnas Indonesia yang sekarang ini cocok nggak sih buat main kayak gini? Ini akan jadi sangat menarik ya, karena kan kita tahu sendiri ya, pool pemain yang tersedia ini, stok pemain yang tersedia ini kan mayoritas di belakang kan, back kan, dan itu sangat cocok kalau untuk Sintayong. Nah, si Kluivert ini taktiknya juga beda sama Sintayong, bukan hanya kayak main. Si Kluivert ini kalau lihat di Adana dia main pakai 4 back, 4-3-3, 4-2-3-1, dan turunannya lah. Nah, ini akan menarik nih seperti apa dia memaksimalkan pemain yang sudah ada. Karena kalau untuk menunjang permainan menyerang mungkin bisa, tapi pasti ada yang dikorbankan ya ini back. Karena banyak ya. Dan bisa dibilang nama besar semua lah back timnas Indonesia ini untuk level timnas senior, level Asia. Asia. Kayak misalnya J.I.J, Mes Hilgers, Kevin Dix, masa Sen Batinama. Di antara 3 itu kalau ada yang dicadangkan ini kan kayak waduh, ini sayang banget dicadangkan gitu. Kita akan lihat sih. Kita bisa. Tapi kalau Mas Asad lihat bisa ya berarti ya timnas Indonesia dengan skuad yang ada untuk cocok untuk mungkin butuh adaptasi ya. Karena ya itu tadi ya. Timnas Indonesia kan terbiasa bermain di era Sintayong dengan gaya seperti itu, lalu Kluivert datang. Nah, yang membuat adaptasinya Kluivert ini mungkin lancar adalah kultur yang dia bawa Belanda. Mungkin sama dengan sebagian besar pemain timnas Indonesia. Karena ada mungkin bisa komunikasi lebih lancar karena bahasa Belanda ya. Kluivert pasti bahasa Inggris dan Belanda lancar ya karena dia udah main di mana-mana ya. Betul. Nah, itu mungkin akan memudahkan untuk adaptasi dan penyampaian apa sih yang dia inginkan ke timnas Indonesia ini mau dibentuk seperti apa gitu. Cuman pemilihan pemain ini yang menarik karena pasti ada banyak yang dikorbankan gitu. Terutama di posisi belakang tadi ya. Nah, kan Kluivert kan debutnya ini ada di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret nanti. Langsung lawan Bahrain sama Cina ya. Australia. Lalu Bahrain. Australia baru Bahrain. Nah, ini dengan waktu sekitar 2,5 bulan, dengan kan ini kan otomatis kan nggak ada TC ya, karena kan memang TC-nya nggak ada. Mendekati. Nah, ini gimana nih untuk persiapan? Apalagi 2 laga ini kan krusial ya. Sangat krusial, dan Bapak Erick Thohir kan bilang kan pergantian pelatih kepala ini untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Nah, ini gimana dengan 2,5 bulan? Ya, memang agak berat ya. Kita berkaca aja sama Arab Saudi sama Vietnam. Yang kan maksudnya kenapa 2 tim ini
karena yang dekat ya. Vietnam ini kan dekat karena sering jadi lawan kita, dan Arab Saudi ini kan satu grup di kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi setelah Mancini dan kembali ke pelatih lama ya, Hervé Renard. Walaupun Renard ini udah tahu betul pemain-pemainnya, tapi tetap butuh waktu adaptasi. Dan kemarin gagal di Piala Telu. Kalah lawan Indonesia juga. Dan kalah lawan Indonesia. Vietnam butuh waktu beberapa bulan untuk kemudian jadi juara Piala AFF. Terus ketambahan pemain naturalisasi si Nguyen Swanson itu. Nah, ini mungkin bisa jadi pembelajaran ya bagi Indonesia ya, bahwa kalau misalnya ada masalah dengan Kluivert ya, kita harus mewajari dia butuh waktu. Cuman tidak semua pelatih baru ini butuh waktu untuk adaptasi. Gitu. Kalau contoh paling bagus kan misalnya Arne Slot gitu ya. Arne Slot. Dia kan langsung nyambung, apalagi ada geng Belanda kan di Liverpool kan. Betul. Ada Van Dijk, ada Gakpo, Gravenberch, dan si Arne Slot sendiri kan. Jadi cepat nyetel. Lalu contoh yang sukses lagi ada Luis de la Fuente. Timnas Spanyol. Tapi dia dari tim U21 tapi. Tapi kan dia ke seniornya kan baru kan. Baru betul. Dan cepat kan adaptasinya. Dan langsung juara. Tergantung nanti bagaimana si Kluivert dan para pemain ini menemukan koneksinya, kesamaan visi dan misi. Kalau misalnya memang langsung klik ya bukan tidak mungkin kita langsung meraih hasil baik lawan Australia dan Bahrain. Cuman kalau seperti Vietnam dan Arab Saudi kan butuh waktu. Tinggal kita lihat saja seperti apa nanti. Oke, jadi itu ya tadi Bola Neters. Sedikit ulasan kita ya soal Patrick Kluivert. Ya itu tadi dia pelatih baru, dia datang dengan ide-ide baru. Dan akan mungkin butuh waktu ya untuk. Mungkin butuh waktu dan butuh Squidward. Squidward buat apa? Main klarinet. Buat menemani. Jadi SpongeBob sama Squidward diambil juga jadi asisten dia untuk biar nggak sendiri ya. Tapi kemarin udah ada ini nggak sih Mas Asad, bocoran-bocoran kan kemarin kan sempat ada isu bahwa si Kluivert nanti kan akan ditemani katanya, dirumorkan akan ditemani oleh Louis van Gaal, mantan pelatih timnas Belanda dan MU. Wah, yang pernah guling-guling. Yang pernah guling-guling jatuh. Terus dia juga udah ada nih isu-isunya nanti siapa sih asistennya, apakah udah ada info-info terbaru mungkin? Asistennya kemarin bilangnya dari Belanda juga. Dari Belanda juga. Ada 2 orang kalau nggak salah dari Belanda. Berarti kan nanti kebiasaan PSSI itu termasuk di periode sebelumnya ya, di Iwan Bule dan sebelum-sebelumnya itu, walaupun pelatih asing, asistennya itu ada yang lokal untuk transfer ilmu. Kalau kemarin di Sintayong kan Nova Arianto sama pelatih kiper kan ada Yu Jae-hoon siapa itu kan. Nah mungkin nanti ada pelatih lokal yang ditempatkan untuk transfer ilmu itu. Nah jadi kemungkinan 2 asisten dari Belanda, lalu ada pelatih lokal, entah itu untuk kiper atau pelatih tim utama juga. Kita tunggu saja kalau Louis van Gaal ini ini yang menarik ya. Karena Van Gaal kan pernah bekerja sama dengan Kluivert. Kan mantan asisten. Nah, kabarnya si Van Gaal ini akan dijadikan direktur teknik atau direktur olahraga. Saya kurang tahu ya penyebutan jabatannya nanti seperti apa. Apakah direktur teknik atau direktur olahraga? Nanti kan tergantung detail-detail tugasnya kan. PSSI juga. Cuman kalau untuk misalnya kayak merumuskan filosofi program jangka panjang, kayaknya dengan pengalaman yang dimiliki Van Gaal ini bisa jadi opsi yang bagus gitu. Nah yang menarik Van Gaal ini kan mulutnya nggak bisa dijaga kan. Pedas. Selama di MU kan dia sering mengkritik pemainnya, membocorkan apa. Mengkritik pemilik juga ya? Mengkritik pemilik juga. Nah ini nanti kalau di PSSI jadi dirtek timnas Indonesia, ini akan sangat menarik apakah Menir Van Gaal akan tetap dengan karakternya seperti itu, dan itu akan jadi santapan media dan netizen yang sangat ini digoreng-goreng kemana-mana kalau dia tetap bertahan dengan karakter itu. Yang stern, yang strict gitu ya. Betul. Dan kebetulan kan posisi dirtek kan lagi kosong ya di PSSI. Karena kan si Indra Syafri kan, posisi Indra Syafri, tapi sekarang udah dipercaya jadi pelatih. Fokus di pelatih timnas U20. Jadi menarik ditunggu ya kalau Louis van Gaal. Nama besar juga, dan ya dia rekam jejak nggak bisa bohong lah ya. Itu di level klub, di level timnas juga dia membawa Belanda ke semifinal kan di Piala Dunia 2014. Jadi bukan sosok kaleng-kaleng lah ya. Bukan sosok yang kaleng-kaleng. Iya, jadi itu tadi Bola Neters pembahasan kita di edisi Bareng Bola kali ini. Kita membahas
apa yang akan terjadi mungkin nanti bersama Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Sampai jumpa di edisi. Jangan lupa kalian ikutin perkembangan timnas Indonesia baik soal pelatih, taktik dan segala macam hanya di Bolanet. Sampai jumpa di edisi Bareng Bola berikutnya. Dadah. Ciao.